Bab 4. Mengapa peraturan bekerja? Selama bertahun-tahun, saya menerima banyak pertanyaan tentang tanda pagar 5 second rule. Saya ingin memulai perkenalan Anda dalam menggunakan aturan dengan menjawab beberapa pertanyaan paling umum yang saya terima tentang alat luar biasa ini. Apa sebenarnya aturan tanda pagar 5 second itu? Aturannya adalah alat metakognisi sederhana yang didukung penelitian yang menciptakan perubahan perilaku segera dan bertahan lama. Metakognisi, omong-omong, hanyalah sebuah kata mewah untuk teknik apapun yang memungkinkan Anda mengalahkan otak Anda untuk mencapai tujuan Anda yang lebih besar. Bagaimana saya menggunakan aturan tersebut? Menggunakan aturan itu sederhana. Kapanpun Anda merasakan naluri membara untuk bertindak berdasarkan tujuan atau komitmen, atau saat Anda merasa ragu melakukan sesuatu dan Anda tahu harus melakukannya, gunakan aturan. Mulailah dengan menghitung mundur sendiri, 5, 4, 3, 2, 1. Menghitung akan membantu Anda fokus pada tujuan atau komitmen dan mengalihkan perhatian Anda dari kekhawatiran, pikiran, dan ketakutan dalam pikiran Anda. Segera setelah Anda mencapai 1, bergeraklah. Itu dia. Ini sangat sederhana tetapi izinkan saya memalu rumah ini sekali lagi. Kapanpun ada sesuatu yang Anda tahu harus Anda lakukan, tetapi Anda merasa tidak yakin, takut, atau kewalahan, kendalikan saja dengan menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Itu akan menenangkan pikiran Anda. Lalu, pindahlah saat Anda mencapai 1. Menghitung dan bergerak adalah tindakan. Dengan mengajari diri Anda sendiri untuk mengambil tindakan ketika biasanya Anda berhenti berpikir, Anda dapat menciptakan perubahan yang luar biasa. Menghitung mundur menghasilkan beberapa hal penting secara bersamaan, mengalihkan perhatian Anda dari kekhawatiran, memusatkan perhatian pada apa yang perlu Anda lakukan, mendorong Anda untuk bertindak, dan menghentikan kebiasaan ragu-ragu, terlalu banyak berpikir, dan menahan diri. Jika Anda bertanya-tanya apakah aturan ini berhasil jika Anda menghitung maju 1, 2, 3, 4, 5, bukan mundur 5, 4, 3, 2, 1, jawabannya adalah tidak. Tanyakan saja pada tren. Seperti yang ditemukan tren, jika Anda menghitung, Anda dapat terus menghitung. Saat Anda menghitung mundur 5, 4, 3, 2, tidak ada tempat untuk pergi setelah Anda mencapai 1, jadi ini adalah perintah untuk bergerak. Mengapa disebut aturan tanda pagar 5 second? Saya sering mendapat pertanyaan ini, dan saya berharap saya memiliki jawaban yang lebih baik. Saya menyebutnya, tanda pagar 5 second rule, karena itulah hal pertama yang terlintas di benak saya pada pagi hari pertama kali saya menggunakannya, dan nama ini melekat. Ingat, saya pernah melihat roket diluncurkan pada malam sebelumnya dan berpikir, saya akan meluncurkan diri saya sendiri dari tempat tidur seperti roket. Keesokan paginya, saya menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, karena itulah yang dilakukan NASA ketika meluncurkan pesawat luar angkasa. Saya memulai dengan angka 5 tanpa alasan tertentu selain karena merasa ini adalah jumlah waktu yang tepat untuk diberikan kepada diri saya sendiri. Saya jadi tahu bahwa ada banyak aturan 5 detik lainnya di dunia ini. Seperti aturan memakan makanan yang tergeletak di lantai, waktu tembakan 5 detik dalam bola basket, permainan yang dimainkan Ellen DeGeneres di acara bincang-bincangnya, dan tes 5 detik yang dapat Anda lakukan untuk melihat apakah permukaan trotoar terlalu panas untuk dilalui anjing Anda. Seandainya saya tahu peraturan saya akan menyebar ke seluruh dunia, saya mungkin akan menemukan nama yang lebih orisinal. Namun jika dipikir-pikir, semua tanda pagar 5 second rules ini memiliki kesamaan. Mereka mengharuskan Anda untuk bergerak secara fisik dalam waktu 5 detik. Gerakan fisik juga merupakan bagian terpenting dari peraturan saya, karena ketika Anda bergerak, fisiologi Anda berubah dan pikiran Anda mengikuti. Mungkin namanya tidak hanya tepat namun sebenarnya sempurna karena merujuk pada jendela 5 detik lain dalam kehidupan, dan itu membuat aturan ini terasa lebih familiar, universal, dan benar. Aturannya kedengarannya seperti tagline Nike, lakukan saja. Perbedaan antara lakukan saja dan tanda pagar 5 second rule sederhana saja. Lakukan saja adalah sebuah konsep, itulah yang perlu Anda lakukan. Tanda pagar 5 second rule adalah sebuah alat, begitulah cara Anda memaksa diri Anda sendiri untuk melakukannya. Ada alasan mengapa Just Do It menjadi tagline paling terkenal di dunia dan bergema di semua budaya. Tahukah Anda apa yang membuat tagline tersebut begitu kuat? Itu adalah kata hanya. Kata hanya ada di sana karena Nike mengenali sesuatu yang telah banyak kita bicarakan dalam buku ini. Tepat sebelum kita bertindak, pertama-tama kita berhenti dan berpikir. Lakukan saja, mengakui bahwa kita semua berjuang untuk mendorong diri kita menjadi lebih baik dan berbuat lebih baik. Kita semua ragu-ragu dan bergumul dengan perasaan kita sebelum kita terjun. Kata hanya memberitahu kita bahwa kita tidak sendirian. Setiap dari kita memiliki keraguan kecil ini. Ini adalah momen sebelum Anda meminta untuk bergabung dengan permainan pickup yang sudah berlangsung. Saat Anda mempertimbangkan apakah akan melakukan set repetisi ketiga, atau saat Anda mulai mempertanyakan apakah Anda akan keluar untuk berlari di hujan deras. Tagline tersebut mengakui bahwa Anda memiliki alasan dan ketakutan dan Nike mendorong Anda untuk menjadi lebih besar dari mereka. Ayolah, jangan dipikirkan, lakukan saja. Aku tahu kamu lelah, lakukan saja. Saya tahu kamu takut, lakukan saja. Tagline Nike mendorong Anda untuk mengatasi keraguan itu dan ikut serta dalam permainan. Nike tahu bahwa ada kehebatan dalam diri Anda, dan itu ada di balik alasan Anda.
Hal ini sangat relevan karena kita semua, bahkan seorang atlet Olimpiade, membutuhkan PUSH. Dan disitulah tanda pagar 5 second rule berperan. Aturannya adalah bagaimana Anda mendorong diri sendiri ketika tidak ada pelatih, pesaing, orang tua, penggemar yang berteriak, atau rekan satu tim yang mendorong Anda. Dengan aturan, Anda hanya perlu 5, 4, 3, 2, 1 untuk memaksakan diri. Apakah ada peluang 5 detik untuk setiap orang? Ya, ada jendela bagi semua orang antara saat Anda memiliki naluri untuk berubah dan pikiran Anda membunuh naluri itu. Sementara pikiran Anda mulai bekerja melawan Anda dalam nanodetik, rentetan pikiran dan alasan tampaknya tidak mencapai kekuatan penuh dan menghentikan Anda selama beberapa detik. Jendela 5 detik sepertinya berhasil untuk semua orang. Oleh karena itu, cobalah bermain-main dengannya agar berhasil untuk Anda. Secara pribadi, saya menyadari bahwa semakin lama saya menunggu antara dorongan awal untuk bertindak dan bergerak secara fisik, semakin keras alasan yang saya keluarkan, dan semakin sulit untuk memaksakan diri untuk bergerak. Seperti yang Angela temukan, keputusan 5 detik itu berubah menjadi 50 detik dan kemudian 500 detik ketika ketakutan semakin mendalam. Dia sekarang memperlakukan tanda pagar 5 second rule seolah-olah otaknya akan menghancurkan dirinya sendiri, pada titik nol. Jika Anda dapat memperpendek atau memanjangkan jendela, sesuaikan aturan agar dapat berfungsi untuk Anda. Matt, teman baik saya dan suami, sedang berlatih untuk lomba Tough Mudder pertamanya. Dia tinggal di New Jersey dan dia mengirimkan SMS ini kepada suamiku selama musim dingin yang membekukan. Dia telah memperkecil jendela menjadi 3 detik karena dia menyadari betapa cepat pikirannya bekerja untuk menghentikannya. Beritahu pacarmu Mel bahwa aturan 5 detik berlaku di sini. Saya menguranginya menjadi 3 detik. Mengapa merenungkan kompleksitas hidup ketika Anda dapat bergerak maju hanya dalam 3 detik? Dalam 5 detik saya bisa membuat setidaknya 2 alasan di pikiran saya. Dalam 3 detik pikiranku sudah menekan tombol pertama di ponselku untuk menggerakkan bola ke depan. Ketika saya bangun pagi ini saya salah memeriksa termometer, yang memakan waktu 2 detik, tetapi pada detik ketiga saya mulai memakai sepatu. Begitulah cara kerja sistem di otak Anda, semakin lama Anda memikirkan sesuatu, semakin rendah keinginan Anda untuk bertindak. Kita luar biasa dalam membodohi diri sendiri agar tetap berada di tempat kita berada. Begitu dorongan untuk bertindak muncul, Anda mulai merasionalisasikannya. Itu sebabnya Anda harus bergerak lebih cepat, sehingga Anda bisa terbebas dari alasan Anda sebelum pikiran menjebak Anda. Untuk apa saya dapat menggunakannya? Selama bertahun-tahun, kami telah mendengar ribuan contoh bagaimana orang menggunakan aturan untuk meningkatkan kehidupan, hubungan, kebahagiaan, dan pekerjaan mereka. Namun setiap contoh termasuk dalam salah satu dari 3 kategori berbeda tentang cara Anda menggunakannya. Anda dapat menggunakannya untuk mengubah perilaku Anda. Anda dapat menggunakan aturan ini untuk mendorong diri Anda menciptakan kebiasaan baru, menjauhkan diri dari kebiasaan yang merusak, dan menguasai keterampilan pemantauan diri dan pengendalian diri sehingga Anda bisa lebih intensional dan efektif dalam hubungan Anda dengan diri sendiri dan orang lain. Anda dapat menggunakannya untuk bertindak dengan keberanian setiap hari. Anda dapat menggunakan aturan untuk menemukan keberanian yang Anda perlukan untuk melakukan hal-hal yang baru, menakutkan, atau tidak pasti. Aturan ini akan menenangkan keraguan diri Anda dan membangun kepercayaan diri saat Anda mendorong diri sendiri untuk mengejar minat Anda, berbagi ide di tempat kerja, menjadi sukarelawan untuk proyek yang mengembangkan Anda, menciptakan karya seni Anda, dan menjadi pemimpin yang lebih baik. Anda dapat menggunakannya untuk mengontrol pikiran Anda. Anda dapat menggunakan aturan untuk menghentikan rentetan pikiran negatif dan kekhawatiran tiada akhir yang membebani Anda. Anda juga bisa menghentikan kebiasaan cemas dan mengalahkan rasa takut apapun. Ketika Anda mengendalikan pikiran Anda akan mampu memikirkan hal-hal itu. Memberi Anda kegembiraan alih-alih berfokus pada hal negatif. Dan menurut saya, itu adalah cara paling ampuh untuk menggunakan aturan tersebut. Mengapa sesuatu yang sederhana bisa berhasil? Aturan ini berhasil karena sangat sederhana. Ada berbagai cara rumit yang dilakukan otak Anda untuk membunuh keinginan Anda untuk bertindak. Beberapa peneliti, profesor, dan pemikir favorit saya telah menulis buku terlaris dan menyampaikan TED Talks yang epik dan merinci bagaimana pikiran kita sendiri mengkhianati kita dengan daftar trik yang tampaknya tak ada habisnya termasuk bias kognitif, paradoks pilihan, sistem kekebalan psikologis, dan sorotan, memengaruhi. Apa yang diajarkan para peneliti hebat ini kepada saya adalah saat Anda ingin berubah, menghentikan suatu kebiasaan, atau melakukan sesuatu yang sulit atau menakutkan, otak Anda bekerja untuk menghentikan Anda. Pada dasarnya, pikiran Anda menipu Anda untuk memikirkan segala sesuatunya secara matang. Dan saat Anda tertipu untuk melakukan hal ini, Anda akan terjebak oleh pikiran Anda. Pikiran Anda memiliki sejuta cara untuk membujuk Anda berhenti bertindak. Itulah alasan neurologis mengapa sangat sulit untuk berubah. Seperti yang saya sebutkan di bab 1, perubahan mengharuskan Anda melakukan hal-hal yang tidak pasti, menakutkan, atau baru. Otak Anda, secara alami, tidak akan membiarkan Anda melakukan hal-hal seperti itu. Otak Anda takut terhadap hal-hal yang terasa tidak pasti, menakutkan, atau baru, sehingga otak akan melakukan apapun untuk membujuk Anda agar tidak melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah bagian dari pengaturan Anda, dan keraguan-raguan ini terjadi dengan sangat cepat. Itu sebabnya Anda harus bertindak lebih cepat lagi untuk mengalahkannya.
Aturan ini memanfaatkan dan merupakan contoh dari beberapa prinsip yang kuat dan terbukti dalam psikologi modern. Bias terhadap tindakan, locus of control internal, fleksibilitas perilaku, prinsip kemajuan, memulai ritual, aturan emas kebiasaan, kebanggaan otentik, tindakan yang disengaja, perencanaan jika maka, dan energi aktivasi. Sepanjang buku ini, Anda akan belajar lebih banyak tentang prinsip-prinsip ini saat kita membahas lebih detail tentang bagaimana Anda dapat menggunakan aturan ini dalam area spesifik kehidupan Anda. Bagaimana satu aturan dapat berhasil di begitu banyak area dalam kehidupan saya. Kehidupan, tanda pagar 5 second rule sebenarnya hanya bekerja pada satu hal Anda. Anda menghentikan diri Anda untuk berubah dengan cara yang sama setiap saat Anda ragu-ragu, kemudian Anda berpikir berlebihan, dan Anda mengunci diri Anda dalam penjara mental. Momen keraguan-raguan itu adalah sebuah pembunuh. Keraguan-raguan mengirimkan sinyal stres ke otak Anda. Ini adalah tanda bahaya yang menandakan ada sesuatu yang salah, dan otak Anda masuk ke mode perlindungan. Inilah cara kita ditakdirkan untuk gagal. Pikirkan tentang ini sebentar. Anda tidak ragu-ragu sepanjang waktu. Misalnya, Anda tidak ragu-ragu saat menuangkan secangkir kopi di pagi hari. Anda tidak ragu-ragu saat mengenakan jeans Anda. Anda tidak ragu-ragu saat menyalakan televisi. Anda tidak ragu untuk menelepon sahabat Anda. Anda tidak berpikir sama sekali. Anda hanya memiliki naluri untuk menelepon teman Anda, dan Anda mengangkat telepon dan menelepon mereka. Namun ketika Anda ragu-ragu sebelum melakukan panggilan penjualan atau membalas SMS kepada seseorang, hal itu membuat otak Anda berpikir pasti ada yang tidak beres. Semakin lama Anda memikirkan panggilan penjualan tersebut, semakin kecil kemungkinan Anda akan berhasil. Kebanyakan dari kita bahkan tidak menyadari betapa seringnya kita merasa ragu karena sudah sering melakukannya hingga menjadi sebuah kebiasaan. Begini cara tim menjelaskannya setelah menggunakan aturan. Sejujurnya, menurut saya peraturan ini sangat berguna karena dengan selalu mengingatnya, Anda dapat memproses dan memulai aktivitas yang biasanya Anda abaikan dan abaikan. Saya juga terus berkata, apa-apaan ini, saya condong ke arah ini. Jadi, ini sangat ampuh karena membantu Anda mematahkan pola pikir yang tertanam secara formal dalam melakukan sesuatu dan memungkinkan saya untuk melakukannya dengan aman. Sungguh, mengapa saya takut melakukan beberapa hal yang saya lakukan sekarang? Bukan berarti apapun yang saya lakukan atau tidak lakukan akan mengakhiri dunia. Namun yang akan segera Anda pelajari adalah momen keraguan-raguan itu juga bisa dimanfaatkan untuk keuntungan Anda. Setiap kali Anda mendapati diri Anda ragu-ragu, itu adalah momen yang menegangkan. Jendela 5 detik terbuka dan inilah waktunya 5, 4, 3, 2, 1 untuk mendorong diri Anda maju dan lebih besar dari alasan Anda. Melihat hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1 dapat berfungsi sebagai pengingat yang jelas akan peraturan dan pentingnya peraturan tersebut. Art menggantungkan angka-angka di dinding kantornya untuk membuatnya tetap termotivasi dan bergerak maju sepanjang hari di tempat kerja. Dapatkah peraturan menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan juga? Aturan akan mengalahkan sistem operasi otak untuk membantu Anda memenangkan pertempuran melawan perlawanan pada saat itu. Tapi tahukah Anda apa lagi? Seiring waktu, saat Anda mengulangi peraturan tersebut, Anda menghancurkan sistem itu secara keseluruhan. Satu hal yang kebanyakan dari kita tidak sadari adalah bahwa pola berpikir seperti rasa khawatir, keraguan pada diri sendiri, dan ketakutan hanyalah kebiasaan, dan Anda mengulangi pola pikir ini tanpa menyadarinya. Jika semua yang Anda lakukan untuk menyabot kebahagiaan Anda adalah sebuah kebiasaan, artinya Anda bisa mengikuti penelitian terbaru untuk menghentikan kebiasaan. Menunggu, meragukan, menahan, tetap diam, merasa tidak aman, menghindari, khawatir, berpikir secara berlebihan. Ada aturan emas kebiasaan, dan ini sangat sederhana. Untuk mengubah kebiasaan buruk apapun, Anda harus mengganti pola perilaku yang Anda ulangi. Saya akan menjelaskannya secara rinci di bagian 4 buku ini. Saya akan mengajari Anda cara mengakhiri kebiasaan mental khawatir, cemas, panik, dan takut menggunakan tanda pagar 5 second rule yang dikombinasikan dengan semua penelitian terbaru. Untuk saat ini, yang perlu Anda ketahui adalah aturan tanda pagar 5 second rule dan trik hitung mundurnya, 5, 4, 3, 2, 1 GO, akan menjadi pola perilaku baru Anda. Daripada menahan diri, Anda akan melakukan 5, 4, 3, 2, 1 untuk mendorong ke depan. Hitung mundur juga disebut oleh para peneliti sebagai ritual awal. Memulai ritual menghentikan pola bawaan buruk Anda dan memicu pola baru yang positif. Jika Anda menguasai aturannya, Anda akan memprogram ulang pikiran Anda. Anda akan mengajari diri Anda sendiri pola perilaku baru. Alih-alih merasa khawatir, ragu-ragu, dan takut, Anda akan mendapati diri Anda secara otomatis bertindak dengan berani. Seiring berjalannya waktu, saat Anda mengambil lebih banyak langkah ke depan, Anda akan menemukan hal lain, kepercayaan diri dan kebanggaan yang nyata pada diri sendiri. Jenis otentik yang muncul ketika Anda menghormati tujuan Anda dan mencapai kemenangan kecil yang penting bagi Anda. Segala sesuatu yang Anda pikir mungkin terjadi, termasuk kebiasaan, pola pikir, dan kepribadian Anda bersifat fleksibel. Implikasinya terhadap hidup Anda sungguh menggetarkan. Anda dapat mengubah pengaturan mental default dan kebiasaan Anda dengan mengambil keputusan 5 detik dalam satu waktu. Keputusan-keputusan kecil tersebut akan menghasilkan perubahan besar dalam diri Anda, perasaan Anda, dan cara hidup Anda.
Ubah keputusan Anda dan Anda akan mengubah hidup Anda. Dan apa yang akan mengubah keputusan Anda lebih dari apapun? Keberanian. Jika Anda mempunyai keberanian untuk memulai, Anda memiliki keberanian untuk sukses. Bagian 2. Kekuatan keberanian.